Radio Republik Indonesia Nabire Pro 2 dalam siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil. Program nasional belajar jarak jauh dipersembahkan bagi siswa pelajar yang libur terkait virus corona. Disiarkan live dari studio RRI.net Radio Republik Indonesia Nabire. Anda masih mengikuti siaran khusus Sekolah Jarak Jauh, Program Nasional Antisipasi Virus Corona COVID-19. Tetaplah bersama kami Pro 2 RRI Nabire, kanal kreativitas anak muda. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Di kesempatan siang hari ini di segmen acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Di sini saya Novi Yuliana akan membantu acara ini selama 1 jam. Dan saya sudah ditemani oleh ibu guru yang cantik di siang hari ini. Ada ibu guru dari SD YPPK Santo Petrus Nabire, ada Ibu Luciana Maker SPD selaku ibu guru yang mengajarkan pelajaran IPA. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik dan Baik sehat. Ya, sehat ya. Segar ya siang hari ini Bu ya? Segar. Oke, siang hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA. Kelas berapa ini Bu? IPA kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oke, berarti Ibu mengajar kelas 5 ya? 5 SD, Oke. Ya. Mungkin Ibu bisa say hello buat guru-guru atau juga pelajarnya yang lagi mendengarkan siaran Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI ini Bu. Silakan. Ya. Halo, selamat siang para pendengar, khususnya guru-guru SD Sekolah Dasar YPPK Santo Petrus di Nabire dan anak-anak SD YPPK Santo Petrus khususnya kelas 5 yang merupakan wali murid dari saya Ibu Luciana Maker. Bagaimana kabar kalian siang ini? Semoga dapat mengikuti acara kegiatan pembelajaran hari ini bersama RRI Nabire. Oke, nah tema kita hari ini pelajaran IPA ini tentang apa ini Bu? Kita mempelajari tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita. Lingkungan sahabat kita. Dan juga pendengar nanti di mana saja berada bisa mengikuti siaran ini atau juga bisa bertanya kepada Ibu Luciana Maker tentang tema kita siang hari ini tuh tema 8 lingkungan sahabat kita. Bisa ikutan di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di via telepon di 0984 21013 atau juga buat para murid yang di rumah yang lagi mendengarkan siaran hari ini ya. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, silakan aja ikut berinteraksi ya, bertanya tentang tema kita di siang hari ini yaitu lingkungan sahabat kita ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Waktunya kentongan. Gejala utama dari COVID-19 atau virus corona adalah demam. Tapi jangan panik, tidak semua demam berujung pada COVID-19 atau virus corona. Gejala-gejala utamanya adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut untuk kelompok lansia dan orang dengan masalah kesehatan menaun, diabetes dan penyakit baru beresiko mengalami sakit yang serius. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah dan batuk kering, istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah tangga lainnya. Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. RRI, Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya.
RRI, Radio Tanggap Bencana. Anda masih mengikuti siaran khusus Sekolah Jarak Jauh, Program Nasional Antisipasi Virus Corona COVID-19. Tetaplah bersama kami Pro 2 RRI Nabire, Kanal Kreativitas Anak Muda. Kembali lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Pendengar di rumah bisa ikutan bergabung melalui via telepon ya di 08121013. Di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726. Dan pastikan bagi pendengar yang mau bergabung, cantumi nama, usia, dan alamatnya di mana ya. Kita langsung aja ke Ibu Luciana Maker nih Bu, pelajaran tentang IPA, temanya 8 lingkungan sahabat kita. Nah kalau bicara tentang lingkungan ini kan luas ya Bu ya. Ya, nah benar sekali. Kalau lingkungan kotor berarti itu berdampak juga pada kehidupan kita sendiri. Ya, Oke, langsung aja Bu memaparkan materi kita di siang hari ini tentang lingkungan sahabat kita. Ya, tema 8 lingkungan sahabat kita akan mempersempit tema kita dengan masuk ke subtema 1. Subtema 1 kita akan membahas mengenai menjelaskan manfaat air bagi makhluk hidup, menjelaskan siklus air, menjelaskan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Kita masuk saja pada materi pembuka. Kita semua telah tahu bahwa manusia merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Air merupakan salah satu komponen abiotik yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada ekosistem kolam, tampak katak yang hidup di kolam yang juga menjadi tempat hidup tumbuhan teratai. Kolam tersebut harus dijaga kebersihannya agar air dalam kolam tetap dapat menjadi tempat hidup katak, teratai, dan makhluk hidup lainnya, serta dapat menjadi sumber air bagi manusia. Apa saja manfaat air bagi manusia? Bagaimana cara menjaga kualitas air tersebut? Kita masuk pada kompetensi dasar K.8 4.8. Materi inti subtema 1, manfaat air dan siklus air. Manusia membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Di bumi, air selalu tersedia karena mengalami siklus air, yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air terdiri atas penguapan atau evaporasi, pengembunan atau kondensasi, hujan, presipitasi, dan penyerapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Penguapan yang terjadi pada tumbuhan disebut transpirasi. Di permukaan bumi, air terkumpul dalam badan air seperti kolam, sungai, danau, air tanah, dan laut. Sungai dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas seperti irigasi sawah dan tambak ikan. Danau dapat dijadikan objek wisata. Laut merupakan sumber garam dan sumber daya laut. Demikianlah materi inti dari subtema 1 dan kemudian kita akan mengembangkannya dengan latihan soal dengan interaksi tanya jawab. Oke, itu berarti tema 8 lingkungan sahabat kita ya tentang siklus air ya Bu? Ya, manfaat air dan siklus air. Oke, manfaat air dan juga siklus air. Pendengar di rumah Anda bisa ikutan bergabung di 0812 4848 3726 atau melalui via telepon juga di 0984 21013. Nanti selanjutnya kita akan tanya jawab ya Bu. Ya, kita masuk di latihan soal. Oke. Pertama. Nah, jadi nanti buat siswa-siswi yang di rumah yang kelas 5 dari SD YPPK Santo Petrus Nabire bisa langsung menghubungi di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013 setelah yang satu ini.
sabun dengan air mengalir. Itu yang Kembali lagi di acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, dan pendengar bisa ikutan bergabung di SMS di 0812 4848 3726 atau melalui via telepon di 0984 21013. Nah, kembali lagi ke Ibu Luciana Maker nih Bu. Tadi kita sudah Ibu sudah memaparkan materi kita di siang hari ini, yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita ini untuk kelas 5 ya Bu ya. Tentang tadi siklus air ya. Ya, siklus air dan manfaat air. Manfaat air bagi makhluk hidup. Bagi makhluk hidup. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang manfaat air itu kan banyak Bu ya. Apalagi untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya manfaat air itu untuk minum, untuk menyirami tumbuhan dan juga lain sebagainya. Nah, terkadang juga kita juga sebagai anak muda nih Bu, terkadang kan penggunaan air itu kita terlalu boros. Contohnya mandi. Itu kalau air kerannya tuh diputar ngalir terus Bu. Terus juga kalau baknya udah penuh itu nggak dimatikan, dibuang, sayang sekali gitu ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan soal yang pertama tadi apa Bu? Ya. Sesinya nih. Sesi pertama ini kita akan menjelaskan manfaat air bagi makhluk hidup. Makhluk hidup di sini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita mengembangkan materi manfaat air dan siklus air dengan beberapa pertanyaan. Jadi kita mengharapkan, Bu Guru mengharapkan interaktif antara kami sebagai pemberi materi di Ibu Pertiwi memanggil dengan anak-anak sekalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa mendengar di mana saja berada, boleh turut mengambil bagian dalam siaran Ibu Pertiwi memanggil ini. Jadi kita akan menjelaskan manfaat air bagi makhluk hidup dan mempresentasikan manfaat air bagi makhluk hidup. Di sini kita akan mendengarkan beberapa pernyataan. Ada 10 pernyataan yang kemudian... Oke, kita tahan dulu Bu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dari Mei Titalei. Mei Titalei. Di Wonorejo, tinggalnya SD Santo Petrus. Oke. Anak burinya Bu? Iya. Kelas 5 juga? Kelas 5 Oke. juga. Halo Mei. Halo dulu dong Mei sama ibu gurunya di sini. Bu Guru, saya mau tanya. Oke, agak menjauh sedikit dari monitor radionya. Ya, biar nggak feedback ya. Oke, langsung Mei bertanya sama ibu gurunya apa yang mau ditanya nih, silakan. Tadi kan
Hadis kan Bu Guru jelaskan tentang abiotik dan biotik. Jadi saya mau tanya tentang pengertian abiotik dan biotik Bu Guru. Oke, itu aja Mei. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Oke, Ya, Ibu terima Guru. kasih Mei Titalei di Bumi Wonorejo ya. Langsung aja Bu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Jadi komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen hidup. Bio artinya hidup. Komponen biotik itu meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen tidak hidup. Contohnya adalah air, tanah, dan matahari. Demikian jawabannya. Oke, air, tanah, dan Matahari. matahari. Itu Oke. komponen abiotik. Abiotik. Jadi berbeda ya Bu Ya. ya. Oke, saya mau ini Bu, ada pertanyaan dulu ini. Di sini dari 08239951. Selamat pagi, saya mau bertanya sama Ibu nih, apa yang dimaksud dengan siklus air atau hidrologi? Terima kasih. Silakan dijawab Bu. Oke, siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus, kontinu. Oke, continue. Oke, tadi kita ke pertanyaan tadi Bu, yang sempat kita cut sebelum penelpon tadi. Oh iya. Soalnya apa ini, Bu? Soalnya, jadi ada beberapa pernyataan. Pernyataan ini kalau seandainya benar bisa dijawab dengan ya, dan kalau pernyataannya salah Berarti dijawab tidak. tidak. Oke, berarti gampang aja ya. Nanti kalau pernyataannya benar dijawab ya, pernyataannya salah, kalau dianggap salah berarti tidak. Oke, berarti pendengar boleh ikutan ya Bu? Ya, boleh. Oke, Sama-sama. silakan aja pendengar bisa ikutan bergabung di 0812 48 483729 atau di 0984 21013. Nanti pernyataan dari Ibu Luciana Maker ini akan dipaparkan. Nanti pendengar di rumah bisa ikutan bergabung untuk menjawabnya. Kalau menurut pendengar pernyataannya benar, berarti jawabannya ya. Kalau pernyataannya salah, berarti tidak. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di sesi yang berikutnya. Tetap di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti MERS coronavirus itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru, makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah
itu teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma trennya saja yang berubah. Anda masih mengikuti siaran khusus Sekolah Jarak Jauh, Program Nasional Antisipasi Virus Corona COVID-19. Tetaplah bersama kami Pro 2 RRI Nabire, Kanal Kreativitas Anak Muda. Lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Pendengar di rumah bisa ikutan bergabung melalui SMS atau WhatsApp di 0812 4848 3726 atau melalui via telepon di 0984 21013. Tema kita siang hari ini tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita dari SD YPPK Santo Petrus Nabire kelas 5 ya Bu ya. Oke, kita langsung aja ke sesi pertanyaan ya. Yang sesi pertanyaan yang pertama Bu, pernyataannya apa ini? Pernyataan soal yang pertama, air tersusun atas atom hidrogen dan oksigen. Apakah benar atau salah? Oke, air tersusun atas atom hidrogen dan oksigen. Pernyataan ini benar atau salah? Silakan aja buat pendengar di rumah yang mau ikutan bergabung di 0812 4848 3726. Saya boleh jawab nggak ya Ibu Neng? Boleh. Boleh ya. Oke, yang di studio bisa jawab nggak ini? Menurut pernyataan yang pertama nih, air tersusun atas atom hidrogen dan oksigen. Menurut yang di studio, pernyataannya benar atau salah? Oh, ada yang penelpon. Kita angkat dulu. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang, Bu Guru. Ini Mei Titalei. Mei, oke. Mei, menurut Mei ini pernyataannya benar atau salah nih? Benar. Benar, oke. Terima kasih Mei jawabannya. Iya, makasih Bu Guru. Ibu gurunya ada ini. Nanti Ibu gurunya akan menjelaskan pernyataan Mei ini dia mengatakan benar. Kalau menurut Ibu bagaimana? Ya, jawabannya benar karena kita ketahui bersama-sama bahwa rumus dari air adalah H2O. Jadi air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Oksigen. Berarti pernyataannya benar ya. Muridnya juga menjawab dengan benar. Oke, pernyataan yang kedua Bu. Pernyataan yang kedua, air dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, ini pernyataan benar atau salah ya? Air dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses sintesis. Fotosintesis. Oke, pendengar di rumah bisa ikutan bergabung, bisa mengatakan pernyataan ini benar atau salah. Silakan aja di SMS atau di WhatsApp di 0812 48483726 atau melalui via telepon 0984 21013. Oke, kita lempar dulu yang di studio. Menurut yang hadir di studio ini, apakah pernyataan ini benar atau salah nih? Air dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang di studio pernyataan bagaimana? Benar atau salah? Waduh, nggak ada yang jawab. Oke, yang di rumah silakan bergabung di 0812 4848 3726. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Oke, kita tahan dulu ya Bu ya. Oke, nanti kita balik lagi setelah yang satu ini. Anakku yang ku cintai. Apakah Indonesia dapat mengatasinya? Iya, Indonesia bisa. Kita harus yakin kita mampu mengatasi virus corona. Karena pemerintah telah menyiapkan 132 rumah sakit dengan ruang isolasi corona dan ruang perawatan standar internasional. Pemerintah telah menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia, mulai dari darat, laut, hingga udara. Bersatu,
kita atasi virus corona. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Anda masih mengikuti siaran khusus Sekolah Jarak Jauh, Program Nasional Antisipasi Virus Corona COVID-19. Tetaplah bersama kami Pro 2 RRI Nabire, Kanal Kreativitas Anak Muda. Masih di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan pendengar di rumah bisa ikutan bergabung di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 atau melalui via telepon 0984 21 013. Materi kita siang hari ini adalah tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita kelas 5. Dan tadi pernyataan di sesi yang pertama ya, yang kedua, air dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pernyataan ini benar atau salah? Silakan aja bergabung. Tadi ada SMS ya? Oke. Dari siapa? Kita baca dulu. Telepon. Enggak ya, oke. Tadi itu adalah pernyataan yang kedua, Bu ya. Tadi ada yang menjawab pernyataan pertama melalui SMS, pertanyaan benar ya. Yang pertama tadi adalah air tersusun atas atom hidrogen dan juga oksigen. Penelpon. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan Kristo. Siapa? Kristo. Vito. Kristo. Alamatnya di mana? Nabarua. Nabarua. Oke, pernyataannya benar atau salah nih Vito? Salah, Bu Guru. Salah. Oke. Oke, langsung aja. Terima kasih ya Vito. Iya, Bu Guru. Saya bisa jadi ibu guru nggak ya nih? Boleh, boleh. Oke, langsung aja kita langsung mendengarkan ya jawaban dari Ibu Luciana Maker nih. Pernyataan dari Vito tadi mengatakan adalah salah. Bagaimana Bu? Ya, jawaban Vito benar. Benar, oke. Berarti yang ikutan bergabung siang hari ini semua itu mendengarkan dengan baik ya, jelas banget. Oke, langsung aja ke pemaparan kedua, pembahasan yang kedua. Kita bahas dulu. Oke, bahas dulu. Oke, yang pertama tadi Bu. Yang air dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, ya ini Ibu Guru akan menjelaskan sedikit. Kita sama-sama mengetahui bahwa air diperoleh dari tumbuhan itu dari akar tanaman yang menyerap air
kemudian menyalurkan melalui batang, oke. sampai ke daun. Ke daun. Kemudian di daun ini tumbuhan memasak makanannya yang kita kenal dengan fotosintesis. Oke, fotosintesis. Fotosintesis. Ya. Nah, di daun ini tumbuhan dia memerlukan CO2, karbon dioksida, dan air atau H2O untuk melakukan proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Ya, nanti dia menghasilkan C6H12O6 atau glukosa atau zat makanan untuk tumbuhan tersebut, dan O2 atau kita kenal dengan oksigen. Namun O2 ini dilepaskan kembali ke udara. Jadi pernyataan ini salah. Karena air tidak dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, tapi dia menghasilkan, tetapi dia memerlukan air itu untuk melakukan fotosintesis. Oke, berarti air itu diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, bukan menghasilkan ya. Oke, berarti pernyataan itu adalah salah. Nah, yang pertama tadi itu air tersusun atas atom hidrogen dan oksigen. Nah, ini pernyataannya tadi benar ya. Benar. Kita lanjut lagi Bu nih. Nanti yang pendengar di rumah boleh ikutan bergabung ya di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 atau 0984 21013. Kita lanjut lagi nih Bu, pemaparan berikutnya. Ya, untuk pemaparan berikutnya ini saya menjelaskan sedikit dulu kembali ke tadi mengenai siklus air. Ya, siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di permukaan bumi, ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Begitu siklusnya berputar-berputar, daurnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Tadi kita sudah jelaskan sedikit di materi inti, dan untuk mengingatnya kembali, kita coba berinteraksi dengan anak-anak di rumah, mungkin masih mengingat manfaat air bagi tumbuhan, manfaat air bagi hewan, dan manfaat air bagi manusia. Coba disebutkan kembali. Oke, pendengar di rumah bisa bergabung di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 atau melalui via telepon di 0984 21013 ya. Di sesi ini pendengar bisa ikutan bergabung. Pertanyaannya adalah apa manfaat air bagi tumbuhan, apa manfaat air untuk bagi hewan, dan apa manfaat air untuk manusia. Jadi dipaparkan satu persatu ya, manfaat air untuk tumbuhan, untuk hewan, dan untuk manusia. Silakan aja bergabung di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013 setelah yang satu ini. Sebaiknya Anda tahu. Virus corona yang ditemukan di Hubei, Wuhan diyakini berasal dari satwa liar yang dijual secara ilegal di pasar ikan kota Wuhan. Pada 2002 silam, wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS juga disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada manusia yang mengonsumsi kelelawar dan musang. Tetapi 17 tahun kemudian tidak banyak yang berubah. Praktik mengonsumsi satwa liar ini bisa berbahaya karena adanya risiko yang semakin besar terhadap kesehatan manusia. Data World of Buzz, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, ditemukan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Sekitar setengah dari virus ini berpotensi berbahaya bagi manusia dan mungkin ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan yang dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus yang berbahaya. Diana Bell, seorang ahli biologi penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan patogen lainnya, menyatakan lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan, sehingga demi masa depan spesies liar dan untuk kesehatan manusia, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar karena ancaman datang selama proses penangkapan, ditransportasi, atau penyembelihan hewan. Dan patogen ini dapat melompat ke inang baru, yaitu manusia terdekat begitu hewan liar yang dihuni mati. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Anda masih mengikuti siaran khusus Sekolah Jarak Jauh, Program Nasional Antisipasi Virus Corona COVID-19. Tetaplah bersama kami Pro 2 RRI Nabire, kanal kreativitas anak muda. Kembali lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, dan di studio masih ada Ibu Luciana Maker SPD selaku guru kelas 5 ya, jurusan IPA ya Bu? Kita di SD perwali kelas. Oh, perwali kelas ya, sekaligus wali kelas mengajar gitu ya, semua mata pelajaran. Oh, semuanya berarti ya Bu ya? Kecuali agama, bahasa Inggris dan penjaskes. Oh, penjaskes. Jadi pelajaran yang lainnya itu tetap diajarkan sama wali kelas. Ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Yosef di Karangmulia. Bapak Yosef di Karangmulia. Oke, ada pertanyaan Pak? Iya, saya mau minta bantuan dari Ibu Guru. Kebetulan saya ini orang tua yang tidak bersekolah. Anak saya bertanya ke saya, Papa, itu air hujan, air di kali itu asalnya dari mana? Saya tidak tahu jawab. Oh begitu. Saya bisa minta tolong, mungkin Ibu bisa menjawab. Oke, itu aja Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali dari Bapak Yosef di Karangmulia bertanya, air hujan dan air di kali itu berasal dari mana Bu? Oke, mungkin Ibu bisa menjawabnya? Bisa. Silakan Bu. Ya. Itu nanti berhubungan dengan siklus air. Kita akan nanti masuk juga di siklus air, di mana kita tahu tadi di materi inti sudah Ibu Guru jelaskan bahwa pada siklus air terjadi proses transpirasi, evaporasi, presipitasi, kondensasi, dan infiltrasi. Oke. Nah, jadi ketika air jatuh ke permukaan bumi, air hujan ya Bro? Ya, air hujan. Jadi pertama itu permukaan bumi mengalami proses penguapan dengan bantuan sinar matahari. Permukaan bumi yang mengalami penguapan ini namanya evaporasi. Evaporasi. Ya, okay. Jadi sungai, jalan, tanah, pokoknya yang berhubungan dengan permukaan bumi, dia mengalami penguapan namanya evaporasi. Jadi penguapan itu nanti naik ke atas, ke atmosfer. Selain permukaan bumi, terjadi juga penguapan oleh tumbuhan. Oke, kalau penguapan oleh tumbuhan ini dinamakan transpirasi. Nah, ketika penguapan ini naik sampai ke atmosfer, kemudian karena di atas itu suhunya dingin, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan. Jadi uap air itu kemudian berubah menjadi awan karena proses tadi pendinginan itu atau kondensasi. Nah, setelah uap air jadi awan, kemudian awan ini terkumpul, jadi awan yang terkumpul ini adalah titik-titik air. Jadi ketika dia terkumpul, kemudian menjadi berat, kemudian air dari awan ini jatuh, namanya presipitasi. Jadi air ini yang jatuh lagi kembali ke bumi yang namanya kita namakan hujan. Nah, jadi hujan itu berasal dari kondensasi awan yang telah mengalami proses pengembunan. Kemudian karena berat, jatuh kembali ke bumi. Jadi kita namakan presipitasi. Nah, air yang jatuh ke bumi kemudian diserap kembali oleh tanah, oleh tumbuhan, oleh akar tumbuhan, itu kita namakan infiltrasi. Jadi prosesnya begitu berulang lagi. Nanti transpirasi, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dia siklus itu, daur itu berulang terus. Oke, itu dia. Jadi itulah tadi proses terjadinya air hujan dan juga air dari kali. Ya. Oke, tadi pertanyaannya yang tadi yang Ibu paparkan, apa manfaat air untuk tumbuhan, apa manfaat air untuk hewan, dan apa manfaat air untuk manusia. Pendengar di rumah bisa ikut bergabung di 0812 4848 3726. Ada telepon? Halo, selamat siang. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Bonatio Tampu Bolon. Siapa? Bonatio Tampu Bolon. Oke, Tampu Bolon. Alamatnya di mana?
di Girimulya. Di Girimulya. Oke, silakan menjawab. Apa manfaat air untuk tumbuhan? Oh, untuk tumbuhan saja dulu. Ibu gurunya bilang untuk tumbuhan. Mensuburkan tanaman, membuat tanaman menjadi segar, supaya pohonnya bisa berbuah dengan baik, untuk membuat tanaman tahan lama, membuat proses fotosintesis. Oke, terima kasih jawabannya. Kalau untuk kembali. Oke, tadi untuk tumbuhan aja dulu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Jawabannya benar nggak itu? Ya, benar. Yang tadi jawaban terakhir. Jadi manfaat air yang terutama bagi tumbuhan itu membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Itu tadi Ibu ada hubungannya juga dengan pernyataan yang air kedua tadi ya. Air dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Itu pernyataan salah ya? Pernyataan salah. Oke. Jadi ternyata air ini dibutuhkan oleh tumbuhan ya, untuk proses fotosintesis, tapi bukan air yang dihasilkan. Iya, bukan dihasilkan oleh proses fotosintesis itu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, apa manfaat air untuk hewan? Tadi untuk tumbuhan ya. Dan apa manfaat air untuk manusia? Silakan aja bergabung di 0812 4848 3726 di SMS WhatsApp atau di via telepon di 0984 21013. Ada penelpon? Halo, selamat. Halo, ini dengan Rian. Rian di mana alamatnya? Di SMK Pertanian. Oke. Jawabannya apa nih Rian? Apa manfaat air untuk hewan dan tumbuhan dan manusia? Fungsi air untuk manusia dan hewan. Ya. Membantu proses pencernaan. Yang kedua, untuk mandi. Untuk mandi. Yang ketiga, untuk minum. Yang keempat, menetralkan suhu tubuh. Oke, terima kasih Rian. Nah, bagaimana nih Bu jawabannya? Untuk minum, untuk mandi. Ya, untuk minum, mandi, memasak atau mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Oke, itu untuk manfaat air untuk manusia atau untuk hewan Ibu? Untuk manusia, tapi itu secara langsung. Jadi untuk manusia ada secara langsung, ada yang secara juga tidak langsung. Oke. Ya, kalau secara langsung seperti yang tadi adik tadi menyebutkan. Tapi kalau secara tidak langsung itu penggunaan air dipakai untuk PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Oke, berarti saya masih ingat ya pelajarannya. Oke, tapi kalau untuk hewan sendiri ini bagaimana Bu manfaat air? Sama, hewan hampir sama juga dengan manusia, dipakai untuk minum. Kemudian dipakai untuk mendinginkan dan membersihkan tubuh. Jadi selain membersihkan, dia mendinginkan tubuh juga. Kemudian sebagai tempat hidup, ini khususnya hewan yang berada di air. Oke, nah itu dia tadi sesi yang kedua ya. Tadi pertanyaannya manfaat air untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya kita beralih kemana nih Bu? Kita masuk ke latihan berikut. Menjelaskan siklus air. Oke, siklus air. Ya, seperti yang tadi Bapak Yosep dari Karangmulia menanyakan. Nah, di sini kita akan menjelaskan terjadinya siklus air. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa air terdapat di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Hal tersebut terjadi karena air mengalami siklus atau daur. Nah, pertanyaan di sini adalah apa yang dimaksud dengan ini? Ibu guru akan memberikan bagan. Yang pertama itu transpirasi, yang kedua evaporasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, yang kelima infiltrasi. Nah, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan transpirasi, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi itu sendiri? Oke, berarti 5 ya. Harus dijelaskan 5 nih. 5 tahapan siklus air ini. Oke, siklus airnya. Jadi pendengar di rumah bisa ikut bergabung di SMS atau WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Bisa dijelaskan yang namanya transpirasi ya? Ya, transpirasi. Transpirasi, evaporasi, terus juga kondensasi, terus juga ada presipitasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi ya. Oke, nanti silakan aja bergabung setelah yang satu ini.
Tidak mudah bagi setiap orang untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari dan menghindari tempat-tempat keramaian. Tentu kebosanan akan datang di saat kita berusaha mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Karena itu media seperti RRI diharapkan mampu menciptakan program yang menarik agar orang semakin betah di rumah. Seperti disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Profesor Dr. Widodo Muktio. Tinggal di rumah itu happy gimana? Nah, ini kebiasaan. Jangan nanti tinggal di rumah jenuh. Ini menyangkut kebiasaan atau habituasi, membiasakan diri. Makanya saya kira seperti RRI ini punya tanggung jawab yang ekstra kalau misalkan membuat siaran yang nuansanya menjadi orang tinggal di rumah itu nyaman. Misalkan RRI membuat program nyanyi bersama antar tinggal di rumah. Nah, misalkan begitu. Jadi memang ini semua stakeholder mengkondisikan itu ya. Kita satu sekarang ini sudah kerja sama dengan semua provider, semua pemilik medsos ya, untuk ayo kita blasting terus. Ini kan persoalan bagaimana kita memberikan informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar supaya orang yang dulunya masih bingung, masih ragu, masih galau itu kemudian clear ini, clear. Setelah itu kemudian biasakan. Dan ini kalau ini sudah bisa selesai kita biasakan, saya yakin persoalan virus corona akan segera selesai di Indonesia ini. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kembali lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan tanpa terasa waktu kita sudah mulai mepet nih Bu ya. Silakan aja pendengar di rumah untuk menghemat waktu. Silakan bergabung di 0812 4848 3726 atau melalui via telepon di 0984 21 013. Bisa dijelaskan tadi apa-apa saja itu Bu? Ya, apa yang dimaksud dengan transpirasi, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Oke, ini ada proses tahapan siklus air. Oke, nanti Ibu juga bisa menjelaskan yang mana yang menguntungkan manusia. Oke, langsung saja yang mau bergabung di 0984 21 013 atau di 0812 4848 3726. Nah, sambil menantikan yang mau ikutan bergabung Bu, kita paparkan dulu tentang siklus air Bu. Ya. Siklus air ini dia mengalami 5 tahapan yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu transpirasi, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan transpirasi, evaporasi, dan lain sebagainya? Ini kita telah memaparkan kepada para pendengar di rumah. Mudah-mudahan ada yang ikut ambil bagian, bisa menjawab. Kemudian siklus air ini, tahapan siklus air ini yang bermanfaat bagi makhluk hidup itu adalah hujan atau presipitasi ini. Itu yang sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk manusia. Ya, bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Di sini manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian tetapi siklus hidup ini, siklus air ini dia juga mengalami faktor-faktor. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tersebut. Nah, mungkin nanti sebentar ketika mungkin ada yang bisa menjawab, kita bisa mengembangkannya lagi. Kemudian antara transpirasi dan evaporasi ini terdapat perbedaan. Mungkin nanti kalau ada yang menjawab, kita bisa mengembangkannya juga. Kemudian apa yang terjadi jika salah satu tahap siklus air ini terganggu? Jadi ada 5 tahapan siklus air ini. Bagaimana kalau salah satunya itu terganggu? Apakah siklus airnya juga berpengaruh? Yang jelas pasti ada. Nah, misalnya kalau transpirasi itu ketika hutan ditebang, berarti transpirasi ini bisa terganggu. Kemudian evaporasi ketika permukaan tanah banyak ditutupi oleh beton, jadi tidak ada penguapan, itu bisa mengganggu juga. Jadi ketika nanti terjadi presipitasi, infiltrasinya juga terganggu karena tidak ada penyerapan, karena tertutup banyak tanah, tertutup oleh beton. Jadi perlu adanya juga ruang terbuka hijau
Oke, berarti kalau misalnya ada salah satu saja yang terhambat, berarti bisa mempengaruhi yang lainnya juga ya, Bu? Oke, langsung aja Bu, kita mempersingkat waktu, Ibu langsung aja menjelaskan tadi proses sirkulasi air, karena waktunya juga sudah mepet, Bu. Silakan. Untuk tema 8 lingkungan sahabat kita mengenai manfaat air dan siklus air, kita telah mengetahui bersama-sama bahwa manusia membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jadi manfaat air bagi tumbuhan yang paling terutama adalah membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian manfaat air bagi hewan itu untuk minum, mendinginkan dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup. Kemudian manfaat air bagi manusia secara langsung yang dirasakan oleh manusia adalah untuk mandi, minum, memasak atau mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah dapat digunakan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan terjadinya siklus air, itu ada tahapan 5 siklus air. Pertama, transpirasi. Transpirasi adalah penguapan oleh tumbuhan. Kemudian evaporasi adalah penguapan oleh permukaan bumi. Yang dimaksudkan di sini permukaan bumi adalah laut, sungai, daratan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah evaporasi dan transpirasi ini mengalami penguapan, uapnya naik ke atas, maka uap air itu berubah menjadi awan yang disebut dengan kondensasi. Mengapa uap air dapat berubah menjadi awan? Karena di atas atmosfer ketika udara menjadi dingin, uap air itu menjadi awan. Nah, awan ini kemudian berkumpul, kemudian menjadi berat dan jatuh menjadi titik-titik air yang kita sebut dengan presipitasi atau hujan. Nah, saat hujan, air yang jatuh itu masuk lagi kembali ke permukaan bumi yang kita sebut dengan infiltrasi. Nah, begitulah proses siklus atau daur itu berulang-berulang sehingga air di permukaan bumi ini tidak pernah ada habis-habisnya karena dia mengalami siklus. Oke, itu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang siklus air ya. Oke, pendengar di rumah, terima kasih banyak bagi pendengar yang sudah ikutan bergabung di siang hari ini di temanya mata pelajaran IPA tema 8 lingkungan sahabat kita. Langsung aja Bu, Ibu bisa menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini, tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Dari tema 8 lingkungan sahabat kita, jadi kita mendapat wawasan, mendapat pengetahuan apa saja manfaat air bagi makhluk hidup, yakni bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan bagaimana siklus air itu terjadi dan berputar secara terus-menerus. Nah, di sini dari tahapan siklus air ini ada satu siklus air yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, yaitu adalah hujan. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatan siang hari ini yang sudah hadir untuk mengajarkan kita tentang tema belajar, yaitu lingkungan sahabat kita ya. Oke, pendengar di rumah, sekian dulu segmen acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Anda telah mengikuti siaran khusus Sekolah Jarak Jauh, Program Nasional Antisipasi Virus Corona COVID-19. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.